Inilah kisah Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel pribumi pertama, kebengisannya lahirkan intifada pertama, tapi justru ditangisi saat kematiannya. Yitzhak Rabin merupakan Perdana Menteri kelima Israel, sekaligus Perdana Menteri kelahiran pribumi pertama bangsa itu. Rabin mengabdikan diri seumur hidupnya sebagai pelayan publik di pemerintahan. Tugasnya di berbagai posisi, mulai dari Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Duta Besar untuk Amerika Serikat, anggota Knesset, dan 2 periode sebagai Perdana Menteri. Dengan pikiran analitis yang brilian, Rabin juga memiliki reputasi sebagai pemimpin yang jujur. Saat menjabat sebagai pemimpin Israel, ia menginisiasi perjanjian Oslo dengan Palestina dan perjanjian damai dengan Yordania. Anugerah Hadiah Nobel Perdamaian atas usahanya itu diberikan untuknya pada tahun 1994 setelah penandatanganan perjanjian Oslo. Yitzhak Rabin lahir di Yerusalem pada Maret 1922. Nehemiah Rubitsov dan Rosa Cohen Rubitsov adalah nama kedua orang tuanya. Di Ukraina tempat lahir ayahnya, yang kemudian berimigrasi ke Israel dari Amerika Serikat. Ibunya lahir di Rusia dan tiba di Palestina pada 1919 sebagai bagian dari pelopor Aliyah ketiga atau gelombang imigrasi. Keluarga itu tinggal sebentar di Haifa, lalu Tel Aviv, tempat Yitzhak dibesarkan, dan saudara perempuannya Rachel lahir pada 1925. Keluarga Rabin memupuk komitmen terhadap layanan publik. Kedua orang tua Rabin adalah aktivis relawan hampir sepanjang hidup mereka. Rabin menjadi duta besar negaranya untuk Amerika Serikat pada tahun 1968 setelah pensiun dari ketentaraan. Hubungan dekat dengan para pemimpin AS dia jalin dengan baik. Ia pun membeli sistem senjata AS yang canggih untuk Israel. Namun, dia mendapatkan kecaman dari kelompok garis keras Israel ketika menganjurkan penarikan diri dari wilayah Arab yang diduduki dalam Perang 1967. Proposal itu diajukan sebagai bagian dari penyelesaian perdamaian Timur Tengah secara umum. Ketika kembali ke Israel pada Maret 1973, Rabin aktif dalam politik Israel. Pada bulan Desember, dia terpilih di Knesset sebagai anggota Partai Buruh. Rabin menjadi Perdana Menteri pertama kelahiran pribumi yang menunjukkan kesediaannya untuk bernegosiasi dengan musuh sebagai pemimpin Israel. Dia juga tegaskan mengambil tindakan tegas bila dianggap perlu. Rabin mengamankan gencatan senjata dengan Suriah di dataran tinggi Golan. Tetapi dia juga memerintahkan serangan di Entebbe, Uganda pada Juli 1976. Ketika itu, sandera Israel dan lainnya diselamatkan setelah pesawat mereka dibajak oleh anggota Front Pembebasan Palestina dan fraksi Tentara Merah. Salah satu pencapaian masa jabatan pertamanya sebagai Perdana Menteri Israel adalah perjanjian interim dengan Mesir pada tahun 1975. Dicapai pada tahun 1979, kesepakatan yang meletakkan dasar untuk perjanjian perdamaian permanen antara Israel dan Mesir itu. Menjelang pemilihan umum pada Mei 1977, Rabin terpaksa melepaskan jabatan Perdana Menteri dan mundur sebagai pemimpin Partai Buruh selama masa kampanye pemilihan. Itu dilakukannya setelah terungkap bahwa ia dan istrinya memiliki rekening bank di AS yang melanggar hukum Israel. Pada tahun 1984 hingga 1990, Rabin kemudian menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam pemerintahan koalisi Partai Buruh Likud. Pemberontakan oleh Palestina di wilayah pendudukan dia tanggapi dengan keras sehingga memicu intifada pertama. Dalam pemungutan suara nasional oleh anggota Partai Buruh pada Februari 1992, Rabin mendapatkan kembali kepemimpinannya dari Shimon Peres. Melalui partai tersebut, Rabin menuju kemenangannya dalam pemilihan umum Juni 1992. Ia langsung fokus pada prospek kesepakatan damai dengan Palestina sebagai prioritas utamanya begitu ia menjabat. Sayangnya, negosiasi rahasia antara Israel dan Palestina di Washington gagal pada akhir tahun 1992. Pada 20 Agustus 1993, akhirnya dilakukan penandatanganan kesepakatan Oslo di Norwegia. Pada 13 September 1993, Deklarasi Prinsip Israel-Palestina yang bersejarah ditandatangani di Gedung Putih di Washington DC. Ini kemudian dikenal sebagai Perjanjian Oslo A serta Gaza-Jericho Force. Deklarasi tersebut menjamin pemerintahan sendiri Palestina di wilayah tersebut untuk jangka waktu 5 tahun. Israel akan menarik diri dari jalur Gaza dan kota Jericho pada fase pertama.
Kemudian, akan meninggalkan daerah yang telah disepakati di tepi barat dan Palestina akan mengadakan pemilihan. Pada 4 Mei 1994, ditandatangani Perjanjian Gaza-Jericho yang memberikan otonomi Palestina di Gaza dan Jericho. Kemudian, IDF akan mengevakuasi daerah yang disepakati. Kemudian di Washington pada 25 Juli 1994, diadakan pertemuan tripartit antara Yitzhak Rabin, Raja Hussein dari Yordania, dan Presiden AS Bill Clinton. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi Washington dan menandai berakhirnya permusuhan antara Israel dan Yordania. Kedua negara juga menandatangani perjanjian perdamaian komprehensif pada 12 Oktober 1994 di perbatasan Arafah. Pada 10 Desember 1994, hadiah Nobel perdamaian dianugerahkan kepada Yitzhak Rabin, Shimon Peres, dan Yasser Arafat. Lalu, pada September 1995, dilakukan penandatanganan Perjanjian Oslo B oleh Israel dan Front Pembebasan Palestina di Washington. Rupanya kesepakatan itu memecah citra Rabin di mata masyarakat Israel. Ada yang melihatnya sebagai tindakan kepahlawanan untuk wujudkan perdamaian. Namun, ada yang melihatnya sebagai pengkhianatan karena memberikan tanah yang dianggap sebagai hak milik Israel. Pada November 1995, penutupan aksi damai di lapangan Raja Israel di Tel Aviv dihadiri oleh puluhan ribu orang. Saat akan meninggalkan tempat perayaan itu, Rabin ditembak. Pelakunya adalah Yigal Amir, seorang aktivis sayap kanan yang dengan keras menentang penandatanganan kesepakatan Oslo oleh Rabin. 4.000 pejabat diundang dalam pemakamannya. Sebagai martir untuk perdamaian, Rabin dipuji oleh para pemimpin dunia, termasuk orang Arab. Rabin disebut oleh Mubarak sebagai pahlawan yang tumbang untuk perdamaian. Kata-kata terakhir Rabin untuk mereka yang mengabdi pada perdamaian adalah warisannya. Kedamaian adalah pintu terbuka untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Kedamaian tidak hanya dalam doa, tetapi juga keinginan sejati orang-orang Yahudi. Ada musuh dalam proses perdamaian, dan mereka mencoba menyakiti kami untuk menghancurkannya. Saya ingin mengatakan, kami telah menemukan mitra dalam perdamaian di antara orang-orang Palestina. Tanpa mitra untuk perdamaian, perdamaian tidak akan ada.